Oke, selamat datang kembali di video yang kedua. Video yang membahas tentang, saya cerita sedikit kenapa video kedua ini kan membahas tentang tokoh-tokoh dan value-value atau pemikiran-pemikiran mereka, atau lebih spesifiknya itu lebih kepada karyanya mereka, dalam hal ini buku. Dan ya sudah pasti harus baca bukunya dulu. Kenapa kita cerita sedikit latar belakang di video yang saya buat ini. Dan kata Pak Faiz, ada empat hal atau kurang lebih kita hidup itu. Kita hidup di dalam hidup ini, setiap orang itu akan melewati 4 hal. Yang pertama itu adalah pengetahuan, dimana setiap ada orang-orang tertentu yang hidup dia dengan membentuk pengetahuannya sendiri. Dan contohnya di situ adalah siapa ya? Jadi mereka tuh kalau dalam bahasa Islam itu bermuhasabah sendiri. Mereka membaca bukan hanya realitas, bukan hanya baca buku-buku atau apapun, tapi mereka membaca realitas lalu membentuk pengetahuannya sendiri. Dan contohnya mungkin Hannah Arendt, saya bisa bilang mungkin Hannah Arendt masuk di kategori yang pertama ini, karena Hannah Arendt itu kan dia bilang I'm not belong to philosophy circle, tapi dia punya filsafat yang bagus tentang vita activa ya kalau tidak salah, tentang eksistensi manusia itu adalah tindakan. Lalu yang kedua itu adalah pengalaman. Nah, ada orang-orang tertentu yang mereka tuh punya banyak sekali pengalaman, dan dari pengalaman itu mereka bentuk satu pengetahuan atau mulai bentuk pengetahuan sendiri dari pengetahuan. Lalu yang ketiga itu adalah orang yang mungkin secara pengetahuan mereka tidak terlalu tinggi, pengalaman juga demikian, sehingga yang paling mudah dilakukan adalah meniru. Nah, video ini atau biasanya mahasiswa atau orang-orang atau orang yang belajar dari tokoh-tokoh terdahulu itu biasanya masuk kategori ketiga, karena memang mudah sih untuk meniru. Kalau kata buku di Still Like an Artist, di buku itu bilang kalau meniru satu orang itu namanya plagiat, tapi kalau meniru 100 orang atau 1000 orang bahkan itu namanya original. Karena memang kita, kalau kata Pak Bambang Wirianto, Pak Bambang bilang bahwa hidup itu sudah selalu tentang hubungan. Tidak ada orang yang punya pemikiran yang benar-benar original, tapi ada semacam pola dalam hubungan. Kalau kita pakai pinjam polarisasi historisnya Hegel, itu kita bisa lihat kalau pengetahuan itu selalu ada pola-pola tertentu yang melatar belakangi pengetahuan tersebut. Sehingga sebagai seorang mahasiswa atau siapapun seperti saya, penting sekali untuk belajar dari banyak orang mengenai satu rumusan atau satu pemikiran. Let's say budaya itu kita bisa bilang misalnya berbicara tentang tema-tema perennial seperti cinta, hidup, tentang ikhlas, kejahatan, moralitas, etika, segala macam. Itu semua kita bahas harus benar-benar menyeluruh. Karena ya lagi-lagi kita bukan first hand, tapi sudah mungkin second atau third atau fourth atau begitulah. Sehingga kita perlu melingkup banyak tokoh. Dan meniru yang baik itu kalau saya kutip di Still Like an Artist, kalau meniru yang gagal itu plagiat dan merusak. Tapi kalau meniru yang baik itu ATM tuh, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, modifikasi inilah yang saya maksudkan dalam video ini. Ketika kita belajar satu tokoh, kita lihat value-nya, kita ambil value-nya, terus kita modifikasi untuk sesuaikan dengan konteks hidup kita. Bisa jadi value yang tokoh itu berlaku saat itu, tapi bisa jadi itu juga tidak berlaku di situasi kita hari ini. Mungkin kayak siapa ya tokoh-tokoh yang sering jadi bulan-bulanan itu, Tuhan telah mati misalnya, katanya si Nietzsche, misalnya begitu kan. Tapi kata Pak Faiz itu malah jadi bentuk refleksinya kita seharusnya. Tuhan telah mati itu ketika, bagus sih kalau yang saya pahami, bahwa banyak manusia sekarang, banyak orang ya berusaha merumuskan konsep Tuhan menurut dia, lalu dia seolah-olah percaya bahwa itu adalah konsep yang fix idea,
Kalau kata si Nietzsche, tidak ada itu fix idea, tapi orang-orang cenderung untuk mengkonsepkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dikonsepkan, menurut perspektif manusia, apakah dia masih Tuhan? Nah, makanya si Nietzsche bilang Tuhan itu telah mati, itu begitu yang saya pahami. Dan Nietzsche juga waktu bilang Tuhan sudah mati itu bukan dalam keadaan senang atau bahagia, tapi dalam keadaan sedih. Dia sedih sekali karena manusia cenderung bertingkah seperti Tuhan, mendefinisikan diri seperti Tuhan, mengonsepkan Tuhan, tapi malah semakin mereduksi ketuhanan itu sendiri. Itu yang saya pahami tentang Nietzsche. Tapi banyak orang jadi bulan-bulanan. Itu kalau kita tidak paham konteksnya, ya setengah mati. Dan apakah itu bisa sesuai kita terapkan dalam konteks kehidupan kita? Ya bisa saja, supaya kita tidak jadi belajar agama itu tidak sekadar dogmatis, sehingga perlu sekali kita untuk meniru. Meniru ini tadi bukan berarti plagiat, tapi modifikasi disesuaikan dengan konteks kehidupan kita sendiri. Jadi kenapa sudah dilewat. Dan yang keempat itu adalah orang yang tidak pernah punya pengetahuan, tidak ada pengalaman, tidak ingin meniru. Nah, ini tidak ada bedanya dengan orang mati. Dan ya, siapapun yang nonton video ini, siapapun yang belajar, saya yakin kita tidak masuk di kategori keempat. Semoga berhenti belajar juga bisa masuk ke kategori keempat ini. Dan tokoh random yang saya ambil ini adalah seorang Raditya Dika. Dan kenapa saya ambil random sih? Sebenarnya saya tadi mau bahas dulu tokoh-tokoh kayak Nietzsche, tapi dengan bukunya yang ditulis oleh Pak Setio Wibowo itu menarik sekali. Terus saya juga ikuti kuliahnya 1-3, saya ada buat playlistnya di YouTube. Teman-teman bisa lihat di sana. Dan kenapa Raditya Dika? Mungkin kita tidak lebih ke apanya, terlalu dalam, tapi kita lebih bahas ke siapanya. Raditya Dika adalah seorang penulis. Saya mengenal Raditya Dika seorang stand up comedian, seorang YouTuber, content creator, podcaster sekarang di Spotify juga ada, Radit Podcast ya kalau tidak salah. Dan kita bisa lihat dia aktif sekali di YouTube channelnya dengan nama Raditya Dika, sudah hampir 10 juta subscriber ya kalau tidak salah. Dan yang saya mau bahas di sini lebih kepada bukan dunia stand up-nya. Mungkin nanti, tapi saya tidak terlalu paham tentang dunia stand up. Nanti ada waktu saya belajar lebih dalam untuk bisa lebih bahas, tapi saya bahas dulu buku-bukunya Radit. Kalau tidak salah Radit itu punya 9 buku dan saya baru baca 2, tapi sudah buat video. Saya rencananya baca dulu semua baru saya buat videonya, tapi mungkin bisa 3 atau 4 video dari semua bukunya. Buku yang pertama itu, buku pertamanya Radit itu tahun 2005, karena Radit itu terkenal sebagai seorang penulis yang tanda petik tuh konyol. Buku pertamanya itu berjudul Kambing Jantan. Lebih kepada, kalau waktu SMA itu sebelum teman-temannya itu biasa bilang itu tuh adalah anekdot. Tapi waktu itu saya belum terlalu baca bukunya Radit. Hanya baca beberapa kayak diari di tanggal tertentu yang tentang dia bakar tikus itu, kayak psikopat ya, ada psikopat sih. Dan buku pertamanya berjudul Kambing Jantan, dia ambil dari blognya seorang Raditya Dika yang namanya Kambing Jantan juga, terus diadaptasi ke dalam buku pertamanya dari buku bestseller. Teman-teman bisa lihat cerita kehidupan Radit baik di sekolah, baik kisah cintanya, semuanya konyol. Padahal saya waktu itu pernah baca waktu SMA, tapi ketika baca lagi kuliah, mungkin sekitar 7-8 tahun ya, mungkin 6-7 tahun saya lupa, itu komedinya masih fresh. Mungkin kita bisa bilang bahwa seorang Radit dengan penulisan komedi yang jenius, yang selalu fresh dan inovatif ya bisa dibilang, seperti kayak selalu fresh dia gitu. Pada seorang Radit itu ya tepat saja. Dan saya setuju sih kalau ada orang bilang begitu. Ya, saya juga bilang begitu. Dan buku keduanya itu berjudul Cinta Brontosaurus. Kalau tidak salah ada 9, semoga saya mau baca semuanya. Cinta Brontosaurus. Sebenarnya kalau kita baca buku Kambing Jantan, terus setelah itu kita pindah ke buku keduanya Radit 2006 tentang Cinta Brontosaurus. 2005-2006. Bukunya masih tipis, tidak tahu itu tipis atau sedang, agak tebal sekitar 200-an halaman. Dan Cinta Brontosaurus itu menurut saya
Itu dia masih relate, masih enak, masih ringan untuk dibaca. Apalagi komedi-komedi yang Radit bungkus di dalam satu cerita itu. Gimana Radit membungkus satu cerita dengan membuat satu cerita dibungkus dengan komedinya itu tetap tetap masuk saja begitu. Dan kalau kita bayangkan seorang Raditya Dika sekarang dengan seorang Dika penulis, kayak kayak masih ada apa ya, tidak terlalu berjarak begitu, masih kita bisa menemukan sosok seorang Raditya Dika yang penulis. Dan Radit juga banyak sekali buat, bukan banyak lah, dia juga aktif untuk buat semacam cerpen dan juga belajar filosofi. Filsuf favoritnya Radit, saya belakangan ikuti juga keseharian Radit di YouTube-nya sebagai seorang podcaster ya. Podcast Radit tuh filsuf, kalau kata teman saya filsuf favoritnya Radit, yang Radit ikuti ada Albert Camus yang berbicara tentang absurditas. I rebel therefore I am, banyak sih. Terus seorang Nietzsche, nihilis, kata Radit dia seorang nihilis. Dan siapa lagi ya, Sartre yang berbicara tentang eksistensialis, orang lain adalah neraka. So, John Paul Sartre. Terus pernah di satu podcast Radit bilang bahwa yang menjadi favoritnya itu, Radit juga belajar karena yang menjadi favoritnya itu adalah Marcus Aurelius, dan Radit cukup mengikuti tentang stoikisme, stoikisme. Dan Marcus Aurelius yang kita tahu bahwa dia adalah trio stoik ini kan ada Marcus Aurelius dengan bukunya Meditation. Saya juga sudah tidak baca habis, saya baca setengah kalau tidak salah, dan sudah baca setengah. Sama siapa lagi ya, si retorika bagus nih, saya lupa dia punya nama. Sama Seneca, Marcus Aurelius, sama si retoris bagus nih, saya lupa dia punya nama, seorang retorika tuh. Nah mereka itu trio stoik, dan Radit ikut. Dan tokoh favorit saya kaget juga sih kalau ternyata Marcus Aurelius yang dia pilih. Berbicara tentang stoik, saya pikir bagus untuk dipelajari. Banyak hal yang memang kita tidak perlu buang mentah-mentah ataupun telan mentah-mentah terhadap satu aliran atau pemikiran atau konsep. Stoik itu ada yang bilang aliran, ada pemikiran, ya macam-macam. Tapi lebih pada kita ambil value-nya tentang stoik, ya berbicara tentang sesuatu yang berada di jangkauannya kita, ya kita fokus. Sesuatu yang berada di luar jangkauannya kita, ya kenapa harus dipikirkan, harus buang waktu tenaga di sana, materi juga di sana, buang waktu tenaga materi di sana. Contohnya kayak misalnya buat video ini kan ada di jangkauannya saya, bagaimana orang bereaksi. Mungkin ada orang tersinggung atau tidak setuju dengan pemikiran saya, itu kan ada something yang ada di luar saya, di luar kontrol saya, di luar jangkauan saya, dan ya saya tidak bisa punya kendali atas itu. Lagi kalau berbicara tentang ketersinggungan, ada satu komedian yang bilang, kenapa rindu sekali ini, ada satu komedian yang bilang, offensive is taken not given. Kadang-kadang ketersinggungan itu tuh kita ambil. Misalnya ada orang tiba-tiba bilang kamu jelek, ya kalau kamu tersinggung ya berarti kamu membuktikan bahwa kamu jelek. Anjir, kamu jadi begitu ya. Berikutnya apa lagi ya Radit? Saya juga akan buat video berikutnya. Sudah pasti ada 2 video atau 3 video Radit, karena ada masih beberapa buku. Dan kita akan bahas melihat perbedaan dari masing-masing buku sampai buku yang ke-9. Semoga Radit ada buat buku baru lagi. Karena makin hari Radit tuh, dia kan orangnya dari keluarga pedagogi. Pedagogi itu keluarga pengajar. Jadi kita kalau lihat Radit berkomunikasi di dalam stand up-nya atau di podcast-nya, ketahuan sekali kalau Radit itu punya keterampilan komunikasi yang bagus. Itu yang perlu kita belajar dari saya. Dan makanya saya coba mulai pelan-pelan dari bukunya ini. Dan saya pikir itu saja. Mungkin judul videonya saya Kambing Jantan dan Cinta Brontos, harus ya begitu saja. Dan apa lagi ya, Raditya Dika, saya pikir itu saja. See you in the next video.